Preposition. Preposition is a word placed before a noun or pronoun. Jadi preposition ini adalah kata depan, kata yang diletakkan sebelum kata benda atau kata ganti. Contohnya adalah on the table. Nah, on di sini adalah kata depan atau preposition. The table adalah kata benda. Ya, table sendiri kata benda ya. Jadi on preposition ini ditaruh ya sebelum atau di depan kata benda. Ya, contoh dua adalah wait for her. For di sini adalah preposition ditaruh di depan ya sebelum kata ganti yaitu her. Her di sini adalah kata ganti. Jadi for adalah preposition diletakkan di depan kata ganti atau kata benda. Inilah preposition. Jenis-jenis preposition. Preposition of time adalah preposition yang digunakan untuk menunjukkan waktu. At for a precise time. Jadi preposition at ini untuk menunjukkan waktu yang tepat atau persis. Contohnya adalah at 2 p.m. Jadi at 2 p.m. ini menunjukkan waktu jam 2 tepat, jam 2 p.m., 2 siang ya. At sunrise, pada saat matahari terbit. At bedtime, pada saat tidur, pada waktu tidur. At noon, tepat di siang hari, yaitu jam 12 ya. At the moment, pada saat sekarang. At night, pada malam hari. At lunchtime, pada waktu makan siang. Contohnya adalah we have a meeting at 2 p.m. Kita ada rapat jam 2 siang tepat ya. Nah, inilah penggunaan daripada at, yaitu precise time, waktu yang persis atau tepat. Nah, berikutnya adalah preposition in. Untuk menyatakan months, bulan, years, tahun, centuries, abad, atau long periods, yaitu jangka waktu yang lama. Contohnya adalah in October, di bulan Oktober, in 2021, di tahun 2021, in the summer, di musim panas, in the past, di masa lalu, in the future, di masa yang akan datang, in the next century, di abad berikutnya. Contoh dalam kalimat, do you think we will go to Mars in the future? Apakah kau kira kita akan pergi ke Mars di masa yang akan datang? Nah, inilah penggunaan preposition in yang digunakan untuk bulan, tahun, abad, atau jangka waktu yang lama. Berikutnya adalah preposition on. Preposition on untuk menyatakan days and dates, yaitu menyatakan hari dan tanggal, kita menggunakan on. Ya, contohnya pada hari Minggu, on Sunday. Pada hari Selasa, on Tuesday. On the 7th October 2021. Nah, juga menggunakan on, tanggal menggunakan on. On my birthday, pada hari ulang tahunku. On New Year's Eve, pada malam tahun baru. On Christmas, pada hari Natal. On Independence Day, pada hari kemerdekaan. On the 3rd March,
pada tanggal 3 Maret, ini semua menggunakan on. Contohnya, Vanessa birthday is on the 21st of November. Jadi Vanessa, ulang tahun Vanessa yaitu tanggal 21 November. Ini dengan menggunakan tanggal 21 November kita menggunakan on. Ya. Hari, tanggal juga menggunakan on. Nah, inilah penggunaan daripada preposition on. Other preposition seperti preposition yang lain seperti after, setelah, atau sesudah, before, sebelum, as of, bentuk formal dari from yaitu sejak, between and, antara, dengan, by, sebelum atau selambat-lambatnya, during, dalam suatu periode tertentu, for, selama atau durasi pada masa depan atau masa lalu. Contoh dalam kalimat dengan preposition by yaitu you have to submit the paper by Friday or you will be given a bad score. Nah, ini artinya adalah Anda harus mengumpulkan makalah selambat-lambatnya hari Jumat atau Anda akan mendapatkan nilai jelek. Nah, arti by di sini adalah selambat-lambatnya. Ya, tidak boleh lewat dari hari Jumat atau menjelang mungkin dalam bahasa Indonesianya. The new terms and condition for shipment has been issued as of Monday. Jadi artinya syarat dan ketentuan baru untuk pengiriman telah diterbitkan sejak hari Senin. Jadi kata as of di sini adalah mulai atau sejak. Nah, itulah arti as of. Dan biasanya digunakan dalam perjanjian kerja atau dalam surat-surat formal. Berikutnya adalah between and end. Spring come between winter and summer. Di sini artinya musim semi tiba atau datang di antara musim dingin dan musim panas. Jadi between ini adalah di antara ya. Next, we will be in Thailand during the holiday. Artinya kami akan berada di Thailand selama liburan. During di sini arti pengertiannya adalah selama. Next preposition from yaitu sejak atau mulai yang menunjukkan waktu sesuatu dimulai atau bentuk informal dari as of. Kemudian since sejak menunjukkan sesuatu yang dimulai pada masa lalu dan masih berlanjut. Ya, since sejak ya. Till atau until hingga atau sampai merujuk pada waktu yang akan datang. Within ini artinya periode selambat-lambatnya atau sekurang-kurangnya ya, dalam waktu kira-kira begitu ya. To ini menunjukkan waktu atau akhir suatu periode waktu tertentu. Ya, periode waktu. Contoh dalam kalimat, I usually take the bicycle until 5 p.m. every day. Saya biasanya bersepeda sampai jam 5 setiap hari. Jadi until di sini adalah sampai. Ya. Kemudian the package will be arrived within this week. Paket akan tiba akan sampai atau tiba dalam minggu ini. Within ini artinya dalam ya, dalam minggu ini gitu. Kemudian I will attend the English class from January to March. Saya akan menghadiri kelas bahasa Inggris from mulai dari bulan Januari to sampai bulan Maret. Jadi from to ya, dari sampai bulan Maret. Nah, ini
inilah pengertian dari preposition from dan to, within itu dalam, until itu sampai. Nah, I hope you can understand after watching this video. Thank you for watching.